Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seri Silo Season 2 episode ke-6. Di episode sebelumnya, karena kematian Hakim Meadow membuat Knox dan Shirley menjadi buronan. Namun untungnya mereka berhasil melarikan diri ke mekanik di lantai bawah. Sementara Juliet tak sadarkan diri setelah berhasil menemukan helm yang ia cari. Apa yang akan terjadi di episode ke-6? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-6, kita akan melihat warga mekanik yang mendemo pemblokiran jalan oleh yudisial. Tidak ada pengiriman yang bisa melewat sehingga lantai bawah akan kekurangan makanan. Di tempat lain, Shirley sedang merawat luka Knox yang terluka saat melompat dari atas. Martha berhasil kembali tanpa masalah, namun Carla ditangkap dan masih belum tahu nasibnya bagaimana. Kemudian Knox dan Shirley pergi ke bengkel yang ia datangi sebelumnya. I asked Mark to turn away anyone asking him to make weapons. We make them only for you. Knox meminta bengkel ini untuk tidak menerima orderan senjata dari manapun. Hal ini karena Knox memintanya membuat banyak senjata untuknya. Raiders, stopping deliveries, including food and... Salah satu mekanik memberitahu Knox dan Shirley kalau pemerintah menghentikan pengiriman ke lantai bawah. Namun selain itu, persediaan makanan yang ada pun ditemukan dengan cairan biru. Sepertinya cairan ini adalah racun tikus sehingga makanan ini tidak bisa dimakan. Sepertinya ada penyusup di sini yang bekerja untuk pemerintah. Sementara itu, Bernard mengakui kalau ini memang rencananya untuk membuat mekanik kelaparan. Hanya butuh 9 kali makanan yang hilang agar kekacauan terjadi. Di tempat lain, Patrick dibawa menemui wakil dokter. Saat ini, peluru tembakan Patrick masih berada di tubuhnya. Namun masalahnya hanya dokter yang memiliki obat bius sehingga Patrick harus menahan rasa sakit ini. Patrick menolaknya, kemudian Paul mengirim pesan istrinya kalau ia butuh dokter di kantor polisi mekanik. Namun Paul tidak ingin istrinya pergi ke sini karena terlalu berbahaya. Hank bertanya apa Paul akan menangkap Knox dan Shirley. Paul menjawab jika mereka memang bersalah maka ia akan menangkap mereka. Di tempat lain, hanya dengan pengiriman yang tertunda sehari membuat kekacauan terjadi. Knox dan Shirley berkata kalau mereka tidak membunuh Hakim Meadow dan dijebak. I got 2 kids, and I'll go hungry so they can eat. But what happens when there's none left for them either? Namun banyak anggota mekanik yang hanya memikirkan perut mereka sendiri. Martha ikut berkata kalau warga mekanik tidaklah lemah. Kita tidak berebut makanan, justru saling berbagi. Pertarungan antar mekanik adalah yang diinginkan pemerintah. Jika menyerah, maka semuanya akan sia-sia dan pengorbanan Juliet juga tidak ada artinya. Banyak orang yang setuju, namun ada juga yang berteriak tidak ingin kelaparan. Sepertinya orang-orang ini adalah buzzer pemerintah untuk menyulut api kericuhan di mekanik. Namun Knox sudah memiliki solusi sementara. Ia menunjukkan beberapa makanan yang dikirim dari saluran pembuangan. To our friends in mechanical, thanks for always keeping the power on. Ada sebuah surat yang berkata untuk tetap semangat dari teman-teman di lantai 122. Di tempat lain, istri Paul menemui ayah Juliet. Istri Paul sudah mendapatkan pesan dari Paul dan meminta Dr. Nichols untuk pergi ke lantai bawah. Permintaan ini tidak ofisial sehingga memiliki prosedur berbeda. There's someone down there who needs a doctor. Dr. Nichols yang sekarang berbeda dengan yang dulu sehingga ia bersedia. Sementara itu, Rick ke ruang kontrol yudisial. Dari intelnya, ia sudah tahu kalau ada sekutu mekanik yang mengirim makanan melalui pembuangan sampah. Yes, sir. Whatever food they receive will run out soon enough. Namun Bernard tidak takut. Berapapun makanan yang mereka terima, pasti akhirnya juga habis. Kembali ke lantai mekanik, untuk sekarang warga mekanik bisa makan, namun tentu Knox sadar kalau ini hanya solusi sementara. Barikade ada di lantai 130 dan tidak ada produsen makanan dari lantai 130 ke bawah. Di tempat lain, Paul dan Hank pergi menemui Martha. Paul ingin bertanya tentang apa yang terjadi pada Hakim Meadow. Namun Martha tidak ingin berbicara apapun sebelum ia tahu di mana Carla ditahan. Martha tahu kalau Carla ditahan di lantai 70 oleh yudisial.
Sementara itu, Dr. Nichols dan istri Paul sudah di perbatasan namun ia tidak diizinkan turun dari perbatasan. Istri Paul berpikir cepat kalau Dr. Nichols ke lantai bawah untuk melakukan operasi sesar pada ibu yang akan melahirkan. Berdasarkan peraturan, semua yang menghalangi warga untuk mendapatkan perawatan yang menyelamatkan jiwa adalah pelanggaran. Mendengar ini, Dr. Nichols dan istri Paul diizinkan untuk turun ke lantai bawah. Di tempat lain, Bernard mengunjungi Lucas yang sedang mencoba memecahkan kode surat Salvador Queen. Lucas belum memecahkannya sehingga Bernard meninggalkannya dan pergi ke kantor IT untuk menemui istri Robert, Camille. Bernard bertanya tentang Camille yang membantu Knox dan Shirley. Camille menjawab kalau ia menerima permintaan mantan rider untuk membantu pencarian Knox dan Shirley. Saat ia menemukan mereka sedang dihakimi. Camille membawa mereka ke tempat yang aman kemudian melapor tim yudisial. Mereka melarikan diri saat tim yudisial masih dalam perjalanan. You know it was your husband who instructed the crowd to go get them. Bernard berkata kalau Robertlah yang menyuruh warga Shiloh untuk memburu Knox dan kawan-kawan. Camille menjawab saat itu Robert bukan hakim dan kini ia hakim sehingga ia pasti mengerti. Di tempat lain, Knox memimpin pemberontakan mekanik dengan armor dan senjata. Mr. Amundsen, this is Unit 19. Sir, there may be a situation brewing here. Tim keamanan memberitahu Rick kalau sepertinya akan ada perlawanan dari mekanik. Rick mengirim pasukan bersenjata ke sana. Seorang staf yudisial ingin memberitahu sesuatu namun Rick terlalu sibuk. Kemudian staf ini menemui Robert. Sejak kamera lantai 120 ke bawah mati, pemerintah menggunakan intel untuk mengetahui kondisi di sana. Namun baby staf ini mengirim informasi tentang kelompok bersenjata mekanik lain yang pergi ke sisi lain. Mereka membawa gergaji untuk memotong beton. Di saat yang sama, ternyata kelompok kedua ini menaiki lantai tanpa melewati tangga dengan menggergaji lantai. Mendengar ini, Robert pergi ke ruang Bernard namun tidak ada yang menjawabnya. Robert memaksa masuk dan yang ia lihat di sana adalah Lucas yang sedang mengerjakan tugas dari Bernard. Namun Lucas tidak memberitahu Robert apa yang sedang ia kerjakan. Robert pergi ke ruang lain dan memanggil istrinya. Robert memberitahu istrinya kalau sepertinya ada kelompok kedua mekanik yang akan mengepung. Yang mengetahui ini hanya Robert, namun karena kini ia hakim, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Dr. Nichols sampai di tempat Paul. Paul terkejut karena istri dan anaknya ikut turun ke sini padahal ia sudah melarangnya. Dengan cepat, Dr. Nichols berhasil mengeluarkan peluru dari dada Patrick dengan selamat. Paul sudah menuruti keinginan Patrick untuk mengeluarkan pelurunya. Paul menagih janji Patrick untuk memberitahu semua yang ia tahu. Namun Patrick malah menjawab untuk berbicara besok. Sepertinya Patrick salah menganggap kalau Paul adalah pria yang baik. Paul mengancam Patrick untuk menepati janjinya atau Paul akan melaporkan Patrick pada Robert. Patrick berkata jika Paul mendengar apa yang ia katakan maka hidupnya akan hancur. Saat Juliet masih menjadi buronan ada kalanya semua komputer dimatikan. Hal ini karena Juliet dan temannya memasukkan sesuatu di semua komputer. Video ini sangat indah namun Patrick tidak bisa menjelaskannya. Dan yang dimaksud Patrick adalah video ini. Saat Juliet ditangkap, ia dikirim keluar untuk bersih-bersih. Sementara Patrick membuat perjanjian untuk dikirim ke bawah dan melempar molotov ke kantor polisi mekanik. Dan imbalannya adalah ia akan diberi obat untuk melupakan apa yang terjadi 22 tahun terakhir. Di tempat lain, Bernard datang ke kamar mayat di mana mayat Meadow masih di sana. Bernard sangat takut kalau kedamaian selama 140 tahun hancur saat ia menjabat. Bernard sudah merencanakan segalanya, namun keadaan memaksanya untuk mengorbankan Meadow dan ia sangat menyesalinya. Sementara itu, Camille memimpin raider lain untuk berjaga di lantai 120. Kemudian Camille turun untuk memberitahu Rick kalau akan ada jebakan. Di saat yang sama, Shirley muncul sementara Knox juga membobol barikade lantai 130. Terkepung membuat yudisial harus ke atas secepatnya sementara Shirley dan Knox terus mengejar hingga lantai 120. Tim bantuan yudisial muncul dengan senjata api. Namun Knox tahu kalau ia menang jumlah. Yudisial hanya bisa membunuh sedikit anggotanya sementara Knox bisa membunuh mereka semua. Knox ingin membuat perjanjian untuk tidak melakukan pertarungan asal menjadikan lantai 120 sebagai batas baru.
Waktu berlalu, Rick menemui Bernard dan melapor kalau ia berhasil menahan mekanik dengan hanya merebut 10 lantai. Bernard tahu kalau ini memang adalah rencana Knox. Rencana Bernard adalah untuk membuat mekanik kelaparan dan saling bertarung dari dalam. Namun dengan dikuasainya lantai 120 ke bawah membuat rencana ini tidak bisa dipakai. Hal ini karena di lantai 122 ada kebun. Dengan begitu, mekanik bisa menjadi mandiri terkait kebutuhan mereka pada makanan. Di tempat lain, Paul kembali menemui Martha. Paul sudah mencari informasi mengenai Carla. Paul mengkonfirmasi kalau Carla memang ditangkap di lantai 70. Biasanya, tahanan akan dikirim ke polisi untuk diproses. Namun untuk high profile case seperti ini, biasanya langsung dikirim ke yudisial. Martha ingin Paul membantu Carla. Paul menjawab ia bisa membantu Carla kalau memang ia tidak bersalah. Sehingga Paul bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Hakim Meadow. Martha mengerahkan Paul untuk menemui Knox dan Shirley. Paul bertanya apakah perkataan Martha benar tentang mereka yang tidak membunuh Hakim Meadow dan malah dijebak. Tentu Shirley dan Knox mengiyakan pertanyaan ini. Kemudian Paul menghubungi Bernard dan memberitahu kalau ia sudah menemukan Knox dan Shirley. Namun Paul tidak ingin memberitahu di mana mereka. Ia ingin membuka penyelidikan penuh tentang kematian Hakim Meadow. Bernard meminta untuk mematikan semua radio. Bernard sadar kalau ia sudah kehilangan Paul. Sementara Paul sadar kalau ada yang janggal dengan kematian Meadow. Paul berkata kalau ia tidak berpihak pada Bernard, Robert, atau mekanik. Ia hanya berpihak pada hukum. Kemudian Paul ke kantin untuk makan bersama istrinya. Paul pikir kalau ia mungkin sudah bukan sheriff lagi. Paul memiliki sindrom di mana tangannya sering bergetar. Namun saat memegang gelas, Paul sadar kalau sindromnya menghilang. Paul tidak mengerti kenapa, namun sepertinya ia mulai berubah. Sementara itu, Bernard dan Lucas masih mencoba memecahkan surat dari Salvador Quinn. Lucas masih belum bisa memecahkannya, namun Bernard mengakui kalau Lucas memang pintar. Namun Bernard tahu untuk bisa memecahkan kode ini, Lucas harus melihat warisan. Bernard mengangkat Lucas untuk menjadi wakilnya. Lucas terkejut namun ia menerima permintaan ini. Dengan begitu, Lucas bisa melihat warisan yang dimaksud Bernard. Di tempat lain, Dr. Nichols menemui Martha. Ia kesini untuk berterima kasih karena sudah merawat Juliet selama ini. Dr. Nichols juga sudah mendengar kalau Martha yang menukarkan tape Juliet saat keluar. Do you think she's still alive? No. Dr. Nichols bertanya apa Martha pikir kalau Juliet masih hidup, namun Martha membantahnya. Ia memberi tape itu agar Juliet bisa berjalan lebih jauh sehingga ia tidak perlu melihat kematiannya. Kini kita berpindah ke silo 17. Juliet tersadar dan Solo memberitahu kalau Juliet mengalami infeksi namun untungnya ia memiliki antibiotik. Juliet ingin segera pergi namun Solo melarangnya. Solo menyembunyikan pakaian Juliet dan tidak mengizinkannya pergi sebelum memperbaiki pompanya. Dan dengan begitu episode ke-6 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin lumayan suka episode ini karena kita berfokus dengan silo 18 dan tidak loncat-loncat. Tapi durasi episode ke-6 ini sangat pendek jadi progress story-nya gak terlalu jauh. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.